Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, sholat adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan yang indah ini, tausiah edisi Kamis 21 Januari 2021, kami akan mengetengahkan tausiah dengan judul 5 golongan orang yang melakukan sholat. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita membuka Al-Quran, kita bisa menemukan yaitu 3 golongan orang yang melakukan sholat. Adapun golongan yang pertama orang yang melakukan sholat adalah orang yang sholatnya lalai. Allah berfirman di surat Al-Ma'un ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maksud daripada orang yang lalai di sini adalah sholat hanya dijadikan sekedar kewajiban, tidak memperhatikan kapan dia sholat, di mana dia sholat, dan bagaimana dia sholat. Sehingga di sini orang yang lalai sholat adalah benar-benar menyia-nyiakan waktu sholat, sehingga dia berpedoman yang penting kita sholat. Dari itu, orang yang lalai di dalam melaksanakan sholat adalah tidak memperhatikan kapan dia sholat, di mana dia sholat, dan secara apa dia sholat. Intinya yang penting sholat. Sehingga orang yang lalai dalam sholatnya adalah menjadikan sholat sebagai suatu kewajiban. Pemirsa yang berbahagia, adapun golongan orang yang sholat kedua adalah orang yang sholatnya riya. Allah berfirman di surat Al-Ma'un ayat 6, alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang sholatnya riya. Kita tahu bahwa orang yang sholatnya riya, jelas sekali bahwa sholatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia sholat agar dilihat oleh orang banyak. Kita tahu bahwa mungkin dalam setahun kita bisa melihat orang-orang yang sholatnya sekali dalam setahun, atau sekali
2 kali dalam setahun, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau juga hanya tiap bulan Ramadan, atau seminggu sekali, hingga dia melaksanakan sholat bukan mencari ridho ilahi, tetapi biar dilihat oleh manusia yang lain. Dengan kata lain, orang yang sholatnya riya adalah kalau sholat dilihat oleh orang banyak, dia berusaha sholatnya dikusuk-kusukkan. Tetapi kalau sholat seorang diri, dia bergegas-gegas untuk segera menyelesaikan sholatnya. Pemirsa yang berbahagia, adapun golongan orang yang ketiga meninggalkan sholat adalah orang munafikun, orang munafik, orang yang malas. Karena apa? Orang-orang munafik ketika ingin melakukan sholat, dia bermalas-malasan. Dia mengingat Allah hanya sedikit sekali. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 142. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik ingin mendirikan sholat, tetapi dia sangat malas dan dia mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Maka dari itu orang-orang munafik yang memiliki sifat kalau berkata bohong, diberi amanat khianat, kalau berjanji mengingkari, maka hilangkanlah sifat-sifat munafik dalam diri kita. Karena salah satu sifat orang munafik di dalam melaksanakan sholat adalah senantiasa bermalas-malasan, menunda waktu, sehingga termasuk orang-orang yang rugi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun golongan orang yang keempat yang meninggalkan sholat adalah orang yang daimun. Allah berfirman di surat Al-Ma'arij ayat 23, alladzina hum sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Kita tahu bahwa daimun artinya adalah tenang, hingga orang yang sholatnya termasuk daimun adalah menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan. Dia berusaha melaksanakan sholat ketika ada panggilan azan. Dia berusaha untuk segera menunaikan sholat di awal waktu, dikerjakan secara berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Orang-orang yang sholat daimun adalah menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan. Karena sholat itu penting. Sholat adalah merupakan amal yang mula-mula ditanyakan oleh Allah besok di hari kiamat. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik.
Dan kalau sholatnya bolong-bolong, maka amalnya akan jadi kobong. Orang yang daimun adalah selalu ingat pada Allah. Tatkala berdiri, dia sholat bisa berdiri. Ketika dia tidak mampu untuk berdiri, dia sholat dengan duduk. Dan ketika duduk tidak bisa, dia berusaha untuk terlentang. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang keempat, orang yang melakukan sholat adalah golongan khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 2, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Untuk mencapai kekhusyukan dalam sholat memang diperlukan dua cara. Yang pertama adalah menghadirkan hati agar kita benar-benar bisa merenungi makna apa yang kita baca dalam sholat. Kita bisa konsentrasi untuk mengkaji, mempelajari bacaan-bacaan yang kita baca dan apa maknanya. Kemudian yang kedua adalah secara lahir. Tangan kita, pakaian kita, jari-jari kita, ketika kita ingin sholat menjadi khusyuk, maka konsentrasi hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesana kemari, mata melirik kesana kemari, jari-jari mengusap jenggot atau hidung, itu juga menambah kekurangan untuk kekhusyukan. Maka dari itu, untuk menjadi sholat kita khusyuk, kita berusaha semaksimal mungkin bahwa kita mau dan mampu memahami bacaan-bacaan yang kita baca, sehingga sholat kita hanya kita tujukan kepada Allah Rabbil Jati. Itulah 5 golongan orang yang melakukan sholat. Tentunya ketika kita berusaha menjadi orang yang sholatnya khusyuk, maka kita sebagai calon penghuni surga Firdaus. Itulah 5 golongan orang yang melakukan sholat, sehingga manakala kita bisa termasuk golongan yang daimun dan khashi'un, insya Allah kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.